Bab 5183, kedua sisi menderita. Dev mengambil kesempatan ini untuk keluar dari formasi hantu dan membunuh Yu Wuxi. Yu Wuxi tidak terkejut saat melihat ini, tetapi gembira, bagus sekali. Tubuhnya berkelebat dan menyatu dengan 9 bendera jiwa, berubah menjadi bayangan hitam besar dan menerkam ke arah Dev. Kedua lelaki itu bertarung dalam sekejap, energi pedang emas dan bayangan hantu hitam saling terkait, dan setiap tabrakan meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Awan gelap bergulung-gulung di langit, kilat dan guntur menyambar, seakan-akan seluruh dunia gemetar karena perang ini. Master Istana Ketujuh, Huo Jingjing, Mo Qingyun, Hu Mazi dan yang lainnya bersembunyi di istana, menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi di luar melalui jendela, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Dev, bisakah dia menang? Gumam Huo Jingjing dalam hati, mengepalkan tangannya erat-erat. Master Istana Ketujuh menghela napas, Yu Wuxi adalah seorang kultivator di alam abadi duniawi, kekuatannya tak terduga. Sungguh suatu keajaiban bahwa Dev bisa bertahan sampai sekarang. Saya harap dia bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar lagi. Mata Hu Mazi melebar karena gembira. Wah, hebat sekali. Ini pertarungan yang seharusnya dilakukan seorang pria. Di medan perang, Dev dan Yu Wuxi telah bertarung selama 300 ronde. Keduanya terluka dan pernafasan mereka menjadi sedikit tidak teratur, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang memperoleh keuntungan. Dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang hebat dan kekuatan spiritual yang dahsyat, Dev mampu menangkal serangan Yu Wuxi berkali-kali, dan bahkan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, sehingga menimbulkan masalah bagi Yu Wuxi. Yu Wuxi, mengandalkan kultivasinya di alam abadi bumi dan kekuatan dunia bawahnya yang aneh, terus menekan Dev dan mengambil inisiatif di lapangan. Wah, kekuatanmu sungguh di luar dugaanku. Yu Wuxi terengah-engah, secerca kesungguhan terpancar di matanya, tapi bagaimanapun juga, kau hanyalah negeri dongeng yang terpencar, kau tak mungkin menjadi lawanku. Ini jurus terakhirku. Kalau kau bisa menangkapnya, kau hidup. Kalau tidak, kau mati. Alam baka membunuh, dan semua jiwa kembali menjadi satu. Yu Wuxi menyatukan ke-9 bendera jiwa ke dalam tubuhnya, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Kekuatan mengerikan berkumpul di dalam tubuhnya, dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan dan berubah menjadi bola jiwa raksasa. Tidak bagus. Jantung Dev berdebar kencang. Ia bisa merasakan bola jiwa ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Begitu meledak, konsekuensinya tak terbayangkan. Hancurkan langit dan bumi. Dev juga menggunakan kartu trufnya, yang ia pelajari dari Sekte Pedang. Cahaya terang memancar dari pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas berkumpul menjadi bayangan pedang raksasa, melayang di atas kepalanya. Pergi. Yu Wuxi mengeluarkan raungan rendah, dan bola jiwa besar itu melesat ke arah Dev dengan momentum untuk menghancurkan segalanya. Memotong. Pada saat yang sama, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan bayangan pedang emas besar menebas bola jiwa seolah-olah menciptakan dunia. Bayangan pedang emas bertabrakan dengan bola jiwa, dan waktu seakan berhenti pada saat ini. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meletus, seluruh Black Wind Abyss berguncang, dan sebuah lubang besar robek di langit, memperlihatkan langit berbintang di luar. Istana Ketujuh berguncang di bawah kekuatan ini dan hampir runtuh. Dev terlempar ke belakang dan menghantam tembok Istana Ketujuh dengan keras, mengeluarkan seteguk darah, dan terengah-engah. Yu Wuxi pun terkejut hingga ketakutan setengah mati. Bola jiwa raksasa itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi asap hitam yang terbang ke kejauhan. Dev, aku, Yu Wuxi, akan mengingat balas dendam hari ini. Aku pasti akan kembali suatu hari nanti dan mengubahmu dan ketujuh istana ini menjadi abu. Suara Yu Wuxi bergema di kejauhan, membawa serta kebencian dan keengganan yang tak berujung. Dev melihat ke arah Yu Wuxi melarikan diri dan ingin mengejarnya, tetapi mendapati Yu Wuxi kelelahan. Matanya menggelap dan ia pun pingsan. Tuan Dev. Dev. Huo Jingjing, Mo Qingyun, Yun Wuya dan Hu Mazi bergegas keluar dan membantu Dev berdiri. Bab 5184, bangun. Melihat wajah pucat Dev dan darah di sudut mulutnya, semua orang merasa khawatir. Cepat, bawa Dev ke ruang batu untuk menyembuhkan lukanya, kata Master Istana Ketujuh dengan nada mendesak. Dia baru saja pulih dari cederanya dan kerajaannya telah ditingkatkan, tetapi dia sudah terluka parah. Mereka benar-benar takut tubuh Dev tidak akan sanggup menahannya dan akhirnya akan pingsan. Semua orang bergegas membawa Dev ke dalam ruang batu. Master Istana Ketujuh mengeluarkan pil bening dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut Dev. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan obat yang lembut perlahan mengalir ke seluruh tubuh Dev. Wajahnya perlahan-lahan kembali merona. Bagus, Dev baik-baik saja. Huo Jingjing menangis kegirangan dan memegang tangan Dev erat-erat. Mo Qingyun juga menghela napas lega, dengan sedikit kelegaan di matanya. Hu Mazi menepuk dadanya dan berkata, aku sangat takut. Kupikir anak ini akan mati di sini.
Tapi meski begitu, anak ini begitu kuat sampai-sampai dia mampu melawan seseorang dari alam abadi bumi secara imbang dan bahkan mengalahkannya. Dia benar-benar monster. Master Istana Ketujuh menghela napas, meskipun Yu Wuxi telah melarikan diri, dia pasti tidak akan menyerah. Kali ini, Istana Ketujuh kita telah benar-benar menjalin perseteruan mematikan dengan Istana Dao Jahat. Aku khawatir hari-hari mendatang tidak akan damai. Apa yang kau takutkan? Tanya Hu masih acuh tak acuh. Dengan Dev di sini, kenapa kita harus takut pada Istana Dao Jahat? Setelah anak ini pulih dari lukanya, kita akan langsung pergi ke Istana Dao Jahat dan menghabisi mereka. Master Istana Ketujuh tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Istana Jalan Jahat mempunyai latar belakang yang dalam dan tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Yu Wuxi dikalahkan kali ini, pasti ada master yang lebih kuat di Istana Dao Jahat. Di dalam ruangan batu, semua orang diam-diam tinggal di sisi Dev, menunggu dia bangun. Langit di luar berangsur-angsur cerah, dan matahari bersinar menembus awan, menerangi alun-alun yang hancur dan harapan di hati setiap orang. 3 hari kemudian, di ruang batu. Ujung jari Dev bergerak sedikit, dan kelopak matanya perlahan terbuka. Secercah kebingungan melintas di matanya, yang kemudian digantikan oleh kejelasan. Ia menopang tubuh bagian atasnya dan merasakan bahwa meskipun masih ada rasa sakit yang menusuk di meridiannya, sensasi robekan yang hampir menghancurkannya sebagian besar telah mereda. Meskipun kekuatan spiritual di dantiannya belum penuh, ia lebih padat daripada sebelum pertempuran. Meskipun pertempuran yang fatal itu memberinya luka serius, tekanan yang luar biasa juga memperdalam pemahamannya tentang makna pedang. Apakah kamu sudah bangun? Huo Jingjing telah berjaga di samping tempat tidur. Ketika melihatnya membuka mata, ia tiba-tiba berdiri. Matanya langsung memerah dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa sakit di bagian tubuh manapun? Dev mengangkat tangannya dan menekan bahunya. Ujung jarinya menyentuh tangannya yang agak dingin, lalu berkata lembut, tidak apa-apa, Jingjing. Mo Qingyun masuk dari luar, memegang semangkuk bubur spiritual di tangannya. Tatapannya jatuh ke wajahnya. Melihat warna darahnya telah stabil, ia berkata perlahan, Master Istana Ketujuh berkata bahwa kali ini kau mengubah bencana menjadi berkah. Tubuhmu lebih kuat dari sebelumnya di bawah pengaruh obat dan kekuatan pedang. Humazi sedang menggigit rumput, berjongkok di sudut, dan tertawa, anak yang tangguh. Hanya arwah hantu tua Yu Wuxi yang lolos. Kurasa dia tidak berani tinggal di surga ketiga. Kemungkinan besar dia sudah pergi ke surga keempat. Dev mengambil bubur spiritual itu dan meminumnya seteguk demi seteguk. Kekuatan spiritual yang hangat mengalir ke tenggorokannya dan menghangatkan tubuhnya. Dia meletakkan mangkuknya, tatapan matanya menjadi gelap, kemanapun dia melarikan diri, aku akan mengejarnya. Dev, Huo Jingjing cemas, kau baru saja pulih dari lukamu. Surga keempat 100 kali lebih berbahaya daripada surga ketiga. Sekalipun Yu Wuxi hanya tersisa 1 jiwa, ia mungkin bisa menemukan kesempatan untuk pulih di surga keempat. Aku tahu. Dev menyela, tetapi nadanya sangat tegas, jika Yu Wuxi tidak mati, bukankah aku akan terluka sia-sia? Master Istana Ketujuh masuk saat itu dan mendesah, tidak mudah untuk mencapai surga keempat. Berapa banyak biksu di puncak alam Sanxian yang telah berubah menjadi abu karena mereka tidak dapat bertahan dari kesengsaraan guntur, dan mereka tidak dapat mencapai surga keempat. Kamu baru berada di level ke-6 alam abadi longgar. Aku khawatir kamu tidak akan mampu memicu kesengsaraan guntur dan mencapai level keempat surga. Bab 5185, menuju surga keempat. Anda tidak akan tahu kecuali Anda mencoba. Mata Dev penuh dengan tekad. Dengan kekuatannya yang tampak, seharusnya bukan masalah baginya untuk memicu kesengsaraan guntur dan menerobos jalan menuju surga keempat. Dev duduk bersila di alun-alun di luar Istana Ketujuh. Ia menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan liar. Ia melepaskan kultivasi tingkat ke-6-nya di alam keabadian yang tersebar tanpa ragu, dan udara di sekitarnya diaduk oleh energi spiritual tersebut, menimbulkan suara gemerisik. Apa yang akan dilakukan Dev? Huo Jingjing menatap Dev di alun-alun dan bertanya dengan cemas. Wajah Master Istana Ketujuh tampak serius. Dia akan secara paksa memicu kesengsaraan guntur dan menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk menghancurkan jalan menuju surga keempat. Apa? Huo Jingjing dan Mo Qingyun berteriak kaget pada saat yang sama. Memicu kesengsaraan guntur sudah sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda akan mati. Dev sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk menembus saluran ruang angkasa. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di langit, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah suram, awan gelap berkumpul, ular listrik berenang di awan, dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh jurang angin hitam. Ini dia, kata Master Istana Ketujuh dengan suara berat. Boom! Kilatan petir ungu tebal muncul dari awan bagaikan seekor naga, menyambar Dev dengan aura kehancuran. Dev tiba-tiba membuka matanya, sorot mata yang tajam terpancar, kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir secara ekstrim, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah guntur.
Energi pedang emas bertabrakan dengan guntur ungu, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan energi dahsyat menyebar ke segala arah. Dev terkejut dan mundur beberapa langkah, dengan sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya semakin membara. "Ayo!" teriak Dev dan bergegas menuju awan petir di langit. Boom, boom. Guntur datang silih berganti, sebagian bagaikan pedang tajam, sebagian bagaikan palu besar, dan sebagian bagaikan naga dewa, yang terus-menerus menyambar ke arah Dev. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga, menghancurkan petir menjadi berkeping-keping. Energi pedang emas menembus guntur, membentuk penghalang yang kokoh. Namun kekuatan kesengsaraan guntur menjadi semakin kuat, luka-luka mulai muncul di tubuh Dev, dan darah menodai pakaiannya menjadi merah. Dev. Huo Jingjing ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk segera bergegas menolong, namun dihentikan oleh Master Istana Ketujuh. "Ini ujian yang harus dia lalui. Kita tidak bisa membantunya," kata Master Istana Ketujuh dengan suara berat, matanya penuh kekhawatiran. Di alun-alun, napas Dev semakin tidak teratur, tetapi tatapan matanya semakin tajam. Dia dapat merasakan tubuhnya sedang ditempa oleh guntur, menjadi semakin kuat, dan energi spiritual dalam tubuhnya terus-menerus dipadatkan dan dipadatkan. Sekarang, hati Dev tergerak, dan dia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga, dan menebasnya ke arah guntur emas yang paling tebal. Energi pedang emas dan guntur emas bertabrakan satu sama lain, memancarkan cahaya cemerlang, dan seluruh Black Wind Abyss diterangi oleh cahaya ini. Patah. Dengan suara nyaring, pedang itu benar-benar memotong celah di antara awan petir di langit, dan sebuah lorong menuju ruang tak dikenal perlahan terbuka di celah itu, memancarkan fluktuasi ruang yang kuat. Dev memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap energi yang dilepaskan oleh kesengsaraan guntur. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya pun terisi kembali, dan luka-lukanya pun sedikit pulih. Dia melompat maju dan tiba di depan jalan masuk. Dev, Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas mendekat, mata mereka penuh keengganan. "Aku pergi," kata Dev lembut sambil menatap mereka berdua. "Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri." Suara Huo Jingjing tercekat oleh isak tangis dan air mata menggenang di matanya. Mo Qingyun juga menatap Dev, ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya berkata, "Kami akan menunggumu kembali." Dev mengangguk, menatap mereka berdua dalam-dalam, lalu menoleh ke Hu Mazi dan berkata, "Tuan Hu, ayo pergi." Bersambung.